Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa dalam Renungan Malam edisi 30 September tahun 2025, Resort GKE Sampit. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita dengan kasih-Nya tak berkesudahan, dan Tuhan terus bekerja dengan caranya yang luar biasa dalam meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Malam hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman-Nya dari surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop peringatan kepada orang kaya. Saya tidak akan membacakan keseluruhan nas ini, namun hanya 2 ayat saja, yaitu pada ayat keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini Yakobus berusaha memberikan peringatan. Secara khusus peringatan tersebut ditujukan kepada orang kaya. Mengapa? Karena pada saat itu di zaman kehidupan Yakobus ada banyak orang kaya di mana mereka mencerminkan kehidupannya sangat menyimpang. Mereka begitu serakah. Sebenarnya uang atau harta kekayaan itu bukanlah suatu hal yang salah. Namun yang ingin dipermasalahkan oleh Yakobus ialah bagaimana dari harta kekayaan itu sangat rentan membutakan kehidupan banyak orang. Yakobus memperhatikan jika keserakahan akibat harta kekayaan telah berhasil menguasai kehidupan banyak orang, dan mereka cenderung akan menghalalkan, membenarkan cara apapun demi memperoleh harta kekayaan. Dari nas ini, Yakobus memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang yang sudah dikuasai oleh uang, oleh harta kekayaan, mereka menjadi sangat jahat. Tanpa rasa bersalah, mereka mengambil uang, upah yang seharusnya menjadi hak dari para pekerja. Mereka hidup dalam kemewahan, berpoya-poya di atas penderitaan orang lain. Tentu Tuhan akan menyiapkan upahnya atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Melalui nas ini, saya ingin mengajak kita untuk berkaca dalam kasus yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita memperhatikan berita yang disiarkan, baik itu di TV, YouTube, Facebook, Instagram, dan berbagai macam akses media sosial lainnya. Tentu ada banyak berita di sana, dan salah satu berita yang cukup memprihatinkan ialah ada sebagian oknum pemimpin negeri ini, para pemerintah yang ditangkap oleh karena telah melakukan kerugian negara dalam bentuk korupsi. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapa orangnya, namun bisa kita cari sendiri, di mana kerugian yang dialami oleh negara tidaklah sedikit nominalnya, melainkan dalam jumlah yang sangat besar. Padahal kalau kita telusuri lebih lanjut, sebelum seorang pemimpin menjalankan tugasnya, mereka kan berjanji atas nama agama, bersumpah atas nama Tuhan, agar mereka dapat mengemban segala tugas kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Namun ternyata janji itu cuma sekedar formalitas saja. Fakta yang ada menunjukkan bahwa mereka tetap melanggar janji itu.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dosa. Dosa membutakan kehidupan seseorang. Dosa membuat seseorang berani untuk ingkar janji dari apa yang sudah ia komitmenkan di hadapan Tuhan. Dosa menyebabkan seseorang jauh dari hadirat Tuhan. Bayangkan, dengan Tuhan saja mereka tetap berani untuk ingkar janji, apalagi kita yang tidak memiliki power apa-apa. Tentu saja mereka tidak mau peduli. Sekali lagi, dosa yang menyebabkan semuanya ini bisa terjadi. Jadi begitu besar pengaruh dosa dalam kehidupan ini. Jikalau seandainya ada di antara kita yang mungkin tanpa sadar telah mengambil hak yang sebenarnya bukan milik kita, mari kita akui semuanya itu di hadapan Tuhan. Ingat kembali tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak bungsu pergi memboroskan harta warisannya, namun ia sadar kesalahannya dan ia pun kembali kepada bapaknya. Anak bungsu tetap mendapatkan pengampunan dari bapaknya. Inilah gambaran Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. Selama kita mau untuk kembali berpaling dari kesalahan kita, percayalah, belas kasih Tuhan akan selalu kita terima. Bapak, Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, nas ini bukan berarti ingin menyalahkan orang-orang atau kita yang berkelimpahan dalam harta. Tidak demikian. Namun yang ingin ditegaskan dalam nas ini ialah apakah yang sudah kita lakukan dari setiap pemberian Tuhan, dari setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apakah kita mempergunakannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk memuaskan hawa nafsu duniawi kita saja, atau justru kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menopang sesama kita. Pilihan ada di hidup kita masing-masing. Jangan sampai kehidupan kita yang serba ada, nyaman, tidak pernah berkekurangan, membuat kita mudah terlena, terjebak, jatuh ke dalam dosa. Rasa peduli kita kepada sesama seolah menjadi sesuatu yang langka dalam hidup kita. Kehidupan berpoya-poya, hedonisme, dan berbagai gaya hidup mewah lainnya menjadi sesuatu yang paling kita kejar, paling kita utamakan. Kita akan merasa gengsi jika tidak melakukannya. Sehingga secara perlahan, kehidupan yang penuh kasih itu lama-kelamaan pudar dari sikap dan kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita menjauh, menghindari gaya hidup seperti ini. Ingat kembali nas minggu lalu dalam 1 Timotius 6 ayat 10 menyatakan, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Inilah hebatnya uang. Dia sifatnya seperti pisau yang fungsinya terkadang baik, bisa dipergunakan sebagai alat saat memasak, dan bisa juga dipergunakan sebagai alat untuk aksi kejahatan. Jadi melalui uang bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, namun di sisi yang lain melalui uang juga bisa membuat banyak orang jatuh ke dalam berbagai macam dosa, keserakahan. Itulah sebabnya setiap uang, harta yang kita miliki, marilah kita pergunakan dengan bijaksana. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, tentu kita terpanggil untuk mempergunakan setiap berkat Tuhan kepada hal-hal yang sifatnya baik, kepada hal-hal yang mampu menopang setiap pelayanan gereja, bahkan kepada sesama kita yang membutuhkan. Kiranya setiap uang, harta kekayaan, semua pemberian Tuhan yang kita miliki tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, bisa terus kita pergunakan dengan baik sebagai sarana berkat, sarana kebaikan bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan maupun bagi sesama. Sehingga kasih Kristus itu benar-benar terpampang nyata melalui sikap dan kehidupan kita.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu atas kebaikanmu dan kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini, kami harus mempergunakan setiap berkat pemberian yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk menjadikan setiap harta kekayaan kami sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, layakkanlah kami untuk menerima kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan kehidupan jemaat, renungan, malam, resort GKS Sampit. Diberkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, segala hal yang kami perjuangkan. Selama itu berkenan di hadapan Tuhan, mari Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam. Shalom.